Jumpa lagi di Opini Budiman. Kali ini saya akan membahas pertemuan antara KPU dan beberapa anggota Komisi 2 DPR untuk menyusun jadwal pemilu presiden dan pilkada serentak di tahun 2024. Dikabarkan pertemuan yang sifatnya belum final itu menentukan tanggal pemilu presiden adalah hari Rabu 28 Februari 2024 dan pilkada serentak 2024 akan dilangsungkan pada 27 November hari Rabu di tahun 2024. Informasi itu memang belum final karena masih dikerjakan oleh tim KPU dan Komisi 2 DPR dan juga pemerintah. Kita mau mengingatkan bahwa menetapkan jadwal pemilu presiden harus lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan segala kompleksitas yang ada. Salah satunya adalah Rabu 28 Februari 2024 bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Rasanya memang tidak terlalu tepat melaksanakan pemilu presiden pada tanggal yang bersamaan dengan Hari Raya Keagamaan. Sehingga keinginan sejumlah anggota DPR untuk merevisi jadwal pemilu presiden memang bijak dan memang harus kemudian digeser awal Maret atau ke pertengahan Februari. Kompleksitas persoalan itu memang terjadi setelah Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada batal direvisi atas kehendak dari Presiden Joko Widodo. Sejumlah hal harus dipertimbangkan dalam penetapan kapan pemilu presiden akan dilangsungkan. Yang pertama adalah jika pelaksanaan pemilu presiden akan dilangsungkan pada 28 Februari 2024, tahapan pemilu itu akan dilaksanakan 20 atau 24 sebelumnya. Artinya pada bulan Februari atau Maret tahun 2022, beberapa bulan ke depan, tahapan pemilu sudah akan dilangsungkan. Situasi ini tentunya bisa saja menyulitkan pemerintahan dari Presiden Jokowi karena tahapan pemilu sudah akan dimulai pada Februari atau Maret 2022. Berbagai manuver-manuver politik bisa saja terjadi di bulan-bulan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian pemerintahan Presiden Jokowi yang masih akan berlanjut sampai 20 Oktober 2024 tidak terganggu karena sejumlah menteri yang juga ketua umum partai politik, apakah Prabowo Subianto, apakah Airlangga Hartarto, apakah Sandiaga Uno juga sudah mulai ancang-ancang untuk ikut dalam kontestasi pemilu presiden 2024. Kesinambungan dan konsentrasi pemerintahan menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, masa jabatan KPU yang ada sekarang itu akan berakhir pada April 2022. Artinya apa? Persiapan KPU baru itu harus dipersiapkan akhir tahun 2021 ini. Lalu yang perlu dijaga adalah bagaimana transisi antara KPU yang sekarang ada dan KPU baru itu betul-betul dipertimbangkan karena tahapan pemilu akan dimulai pada bulan Maret. Memang itu hal yang agak teknis, tetapi kalau tidak disiapkan sejak sekarang, hal-hal yang sifatnya teknis itu bisa menimbulkan problem sosial politik yang tidak diharapkan. Artinya kalender konstitusional harus betul-betul dijaga, panitia seleksi untuk anggota KPU harus betul-betul dipersiapkan sehingga KPU baru siapapun yang terpilih nanti bisa melanjutkan tahapan-tahapan pemilu yang sudah digariskan oleh KPU yang sekarang ada. Yang ketiga, jika pemilu presiden ditetapkan pada bulan Februari 2024, tentunya berdasarkan quick count, berdasarkan penghitungan manual di KPU sudah diketahui siapa presiden terpilih. Nah, antara presiden terpilih
dan Presiden Jokowi yang akan meneruskan jabatan hingga 20 Oktober 2024 juga harus dipertimbangkan. Karena masih ada waktu 8 bulan antara Presiden Jokowi yang akan melanjutkan pemerintahan hingga 20 Oktober 2024 dan Presiden terpilih yang mungkin akan ditetapkan pada bulan Juni atau bulan Mei yang berdasarkan pada pemilu presiden di 28 Februari itu. Yang keempat, pelaksanaan pemilu presiden dan juga pilkada nanti juga dihadapkan pada masalah kepemimpinan hampir separuh dari gubernur dan kabupaten wali kota yang diisi oleh pejabat-pejabat gubernur. Ini imbas dari tidak adanya pilkada yang kemudian pilkadanya kemudian ditunda ke November 2024. Pelaksana tugas pejabat sementara tentunya ini bisa saja menimbulkan problematika ketika pemilu itu kemudian digelar. Pelaksana tugas tentunya berbeda dengan pejabat definitif yang kemudian punya tanggung jawab juga untuk tetap menjaga situasi di daerah. Tentunya ini sesuatu yang harus diantisipasi juga. Kekosongan kepemimpinan pejabat definitif di daerah pada tahun 2022 termasuk juga pada Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan juga kemudian Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Barat pada tahun 2023 ini harus kemudian juga dilihat. Nah, yang kelima adalah Pilkada serentak 27 November 2024. Itu akan dilangsungkan di bawah pemerintahan baru. Di bawah pemerintahan baru yang baru berusia 1 tahun. Karena 20 Oktober akan terjadi pelantikan presiden baru dan 27 November akan ada pilkada serentak yang pencalonannya berdasarkan pada pemilu legislatif 2024. Ini memang bersifat sangat teknis tetapi bisa berimplikasi politis kalau kemudian kalender konstitusional ini tidak disimulasikan. Tidak disimulasikan sehingga berbagai problem itu harus bisa disimulasikan sehingga kita tahu bagaimana bisa mengambil keputusan. Para pengambil keputusan betul-betul perlu mempertimbangkan soal efektivitas pemerintahan, soal jeda waktu antara presiden terpilih dan Presiden Jokowi, soal kesiapan sumber daya manusia. 2019 menunjukkan pemilu yang super kompleks memakan banyak korban. Kita tentunya tidak ingin sebuah proses pemilu demokratis kemudian mengakibatkan banyak korban jiwa karena kelelahan atau karena sebab lain, tetapi bagaimana sirkulasi kekuasaan itu bisa berjalan damai. Sehingga masih ada waktu bagi Komisi 2 DPR, bagi KPU dan bagi pemerintah untuk betul-betul melihat dan menelaah kapan tepatnya pemilu presiden dan pemilu kada itu harus bisa dilangsungkan agar proses sirkulasi kekuasaan itu bisa berjalan dengan baik. Ini teknis, tetapi ketika urusan-urusan teknis ini tidak dipertimbangkan dengan baik, bisa menjadi masalah politik. Tapi apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.